Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi dari demokrasi Pancasila. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kreten yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, di mana semua warga negara berhak atau memiliki hak dalam mengambil keputusan. Demokrasi juga memiliki prinsip dasar. Yang pertama, rakyat memegang kedaulatan negara. Yang kedua, mekanisme kekuatan mayoritas. Yang ketiga, pemilihan perwakilan rakyat yang bebas dan jujur. Yang keempat, yaitu dihargainya nilai-nilai kebebasan, toleransi, keadilan, dan kemanusiaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan bentuk-bentuk demokrasi. Berdasarkan aspek normal, 1. Demokrasi sistem presidensial. Sistem demokrasi yang membedakan tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan kepada presiden. 2. Demokrasi sistem parlementer adalah tanggung jawab pemerintahan kepada parlemen. Berdasarkan nilai-nilai yang mendasari. 1. Demokrasi liberal. 2. Demokrasi sistem sosialis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan beberapa unsur dasar demokrasi. Yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan di antara warga. Yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan yang dipakai oleh warga. Yang keempat, suatu sistem perwakilan. Yang kelima, sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu aspek demokrasi. Aspek demokrasi terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek formal. Aspek formal adalah salah satu aspek pada demokrasi yang sangat penting dan memang harus sangat diperhatikan. Yang kedua yaitu aspek nilai-nilai substansial. Dikembangkan nilai kebebasan di dalamnya, kepentingan rakyat, kedamaian, keadilan, dan lain-lainnya. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. 5. Keunggulan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki 3 keunggulan. Yang pertama, dalam pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Yang kedua, mengutamakan keselarasan serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, mengutamakan keselamatan serta kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sebagai pemateri 6 yang membahas tentang fungsi demokrasi Pancasila. Fungsi demokrasi Pancasila. 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. 2. Menjamin tetap tegaknya negara rakyat Indonesia. 3. Menjamin tegaknya rakyat Indonesia yang bersistem konstitusi. 4. Menjamin hukum yang bersumberkan Pancasila. 5. Menjamin hubungan masyarakat yang selaras dan serasi. 6. Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, HAM setiap warga dilindungi. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan masyarakat. Yang ketiga, partai politik dan organisasi sosial politik sebagai penampung aspirasi rakyat. Yang keempat, rakyat adalah menentukan kedaulatan negara. Yang kelima, kedaulatan rakyat sifatnya bebas dan bertanggung jawab. Yang keenam, kekuatan tertinggi di tangan rakyat. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Pertama, sistem pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, adanya pemilihan umum secara konsisten. Yang ketiga, setiap organ negara memiliki HAM yang dihormati secara hukum. Yang keempat, adanya perlindungan terhadap hak golongan minoritas. Yang kelima, pemecahan masalah dilaksanakan secara mufakat. Yang keenam, solusi pemecahan masalah diambil dari gagasan terbaik, bukan dari suara terbanyak. Selanjutnya adalah azas demokrasi Pancasila.
Yang pertama, azas kerakyatan. Yang kedua, azas musyawarah. Yang ketiga, azas hak asasi manusia.